Baik lagi bareng gue Odisem di bagian kripto, bahas-bahas kripto. Dan di video kali ini gue pengen preview game baru yang masih IDO, yaitu Metagear. Dan kalau misalkan buat kalian lihat gamenya bisa kelihatan previewnya ada di atas ini. Jadi gue pengen kasih lihat gamenya, tapi sebelum itu disclaimer, video ini bukan financial advice, jadi hanya sebagai informasi. Do your own research dan cek timestamp di bawah buat pembagian video. Mari kita, sebelum itu juga gua sekarang punya sosial media, linknya ada di atas ini, Twitter, Facebook, Instagram. Linknya juga bakal gua taruh di description. Jadi buat kalian yang pengen dapat info-info terbaru sebelum gue bikin video, gue mungkin bakalan post berita-berita terbaru di sosial media gue, dan kalian bisa follow di link di atas ini. Jadi tolong follow gue. Oke, mari kita masuk ke dalam gamenya. Linknya ada di metagear.game. Dia tampilan websitenya seperti ini. Dan gamenya menurut gue lumayan niat ya. Jadi sebagai preview, ini gamenya ada di sini. Jadi kalau ditanya gamenya seperti apa, dia gamenya lebih mirip RoboWars ya. Jadi kalau misalkan kalian tahu, mungkin gue kasih lihat dulu. RoboWars itu acara di Amrix, tahu gue. Jadi dia berantem antara robotnya dipakai remote control, jadi ditubruk-tubrukin gitu. Dan biasanya robotnya punya senjata masing-masing. Jadi misalkan robot yang ini dia punya kampak musuhnya, yang musuhnya dia kerjaannya buat ngebalikin robotnya musuh gitu kan. Nah kalau gue lihat konsepnya sama ya seperti itu game ini. Jadi kalau misalkan kalian lihat, dia game itu pakai robot yang bentuknya mobil-mobil, dan mereka tujuannya, nah ini kelihatan banget serupa dengan yang tadi game si RoboWars. Jadi kerjaannya kita ditubruk-tubrukin, dan kita lihat siapa yang menang dulu, yang hancur duluan robotnya. Dan di sini dia tampilan 8-bit lumayan menarik. Dan untuk bikin robotnya dia ada parts-partsnya, dan kebetulan gue suka mainan yang gamenya pakai bentuknya robot-robot, jadi bisa di parts-partsnya bisa diganti-ganti. Jadi ya gue lumayan suka untuk style gamenya. Jadi dan devnya ini, developer, kalau misalkan kalian scroll ke bawah, developernya ini yang gue bikin lebih bullish lagi, developernya itu OneSoft. Jadi kalau misalkan kalian cek websitenya, ini OneSoft ini tuh udah bikin banyak game sebelumnya. Jadi kalian lihat ini game-gamenya, bisa kalian lihat misalkan ini Strike Force, gamenya udah ada di Play Store. Jadi mereka bukan developer bodong-bodong yang kerjaan pengen ngerakul. Minimal mereka udah established, udah lumayan banyak bikin game. Kalau misalkan kalian lihat ini gamenya lumayan banyak nih, kayaknya 15 lebih kayaknya ada lah ya. Dan kalau misalkan kalian ada di Twitternya, kalian bisa lihat ada developernya, foto-fotonya developernya lagi bikin gamenya. Dan kalau kita lihat seperti ini, foto beneran developernya lagi bikin. Dan foto-foto ini lumayan mengindikasikan ya game ini game beneran, bukan game rakpol gitu. Jadi mereka serius bikinnya dan bikin kita lebih pede buat main gamenya. Dan kalau misalkan kalian lihat di sini, ini sudah ada roadmapnya. Saat ini kita ada di tanggal 2. Video ini dibuatnya tanggal 2. Itu dia sekarang lagi masih beta test. Dan nanti di besok dia akan ada game release. Jadi mungkin besok kita bisa mulai coba. Dan di Q2, Q3 kita bisa lihat roadmapnya di sini. Mereka akan berkembangnya seperti apa aja. Dan di sini yang menariknya, dia PvP-nya ada beberapa mode. Dia ada nanti di Q2-nya dia ada 3 lawan 3, dan yang untuk besok katanya ada PvP doang dan campaign mode. Kalau gue lebih seneng kalau misalkan ada game yang ada unsur PvP-nya, karena kalian kan bisa otak-atik dulu dan kalian bisa ulik supaya kalian dapat robotnya yang paling bagus seperti apa. Dan ketika nguliknya itu kan pasti kalian harus spend duit, dan kalau misalkan kalian spend duit tokenomicsnya, berarti mestinya harga koinnya lebih stabil. Contohnya seperti Axie Infinity itu, meskipun Axie Infinity saat ini lagi jatuh karena kebanyakan player, tapi artinya berarti koinnya itu ada fungsinya buat nge-upgrade robot kalian supaya semakin kompetitif. Dan saat ini dia ada pre-sale. Gue makanya pengen cepet-cepet bikin video ini karena pre-sale-nya
akan berakhir tanggal 6. Jadi video ini mungkin akan diupload tanggal 3, jadi mungkin sisa 3 hari lagi, dan akan di sale-nya tanggal 8. Jadi kalian bisa beli box-nya dengan harga 300 BUSD, dan si box-nya ini juga akan di raffle, jadi akan diundi, dan untuk masuk raffle-nya butuh harganya $20,22. Gue ngerti sih kenapa ada $20,22 gitu. Dan di sini keuntungannya tuh kalian bisa dapat parts yang Genesis. Biasanya kalau misalkan game-game NFT yang kalau ada cap Genesisnya pasti mahal punya gitu. Jadi kalau misalkan Axie Infinity dia ada mythicnya ya. Jadi aksi yang mythicnya sekarang udah harganya udah miliaran. Sama juga kalau misalkan kayak kemarin gue nge-review soal DeFi Kingdom, bisa kalian cek video ini di atas. Nah itu DeFi Kingdom juga ada kelas mythicnya, juga harganya udah selangit, udah sampai 3 miliar gitu kan. Jadi kalau misalkan bisa kalian dapat, lumayan banget. Dan tampilan pre-ordernya seperti ini. Kalau misalkan kalian harus pre-ordernya pakai BUSD, bukan pakai BNB. Dan kalau misalkan di sini sudah ditulis, kalau misalkan kalian nggak dapat, duitnya bakalan dibalikin. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian duitnya kalau kalian nggak dapat Genbox, berarti duitnya hilang dong. Nggak, duitnya akan tetap dibalikin. Dan sebenarnya kalau misalkan kalian lihat, sebenarnya ini udah ada, mereka udah sempat ngadain raffle juga sebelumnya. Itu first pre-sale-nya. Gue sayang sekali gue miss pre-sale-nya. Pre-sale udah keburu habis, udah keburu 300 per 300, harga lebih murah. Tapi kalau misalkan gue lihat kesempatan win rate-nya ini seharusnya yang grand box-nya ini lebih bagus ya win rate-nya. Jadi nggak ada salahnya buat kalian coba ikutan. Dan ya buat informasi aja, ini sebenarnya ada first airdrop-nya. First airdrop-nya ini sebenarnya diinformasiin ada di CoinMarketCap videonya. Gue sempat bahas airdrop di CoinMarketCap, videonya ada di atas. Kalian bisa kesempatan buat dapat lotre. Jadi intinya kalian gratis, kalian bisa dapat kesempatan buat dapat gratis NFT-nya. Gue belum tahu ya NFT-nya kalian dapat apa, tapi yang pasti dikasih gratis. Kalian cukup daftar, dan juga kalian dapat info-info game seperti ini. Ini kan istilahnya game-game yang lumayan menarik dan baru keluar gitu. Kalian pengen tahu informasinya, kalau misalkan kalian pernah nanya, kalian dapat informasi game-game yang baru keluar ini, sebaiknya cari di mana sih? Salah satunya bisa di CoinMarketCap ini gitu. Dan kalau misalkan kalian dapat si grand di boxnya nih, si grand boxnya gitu. Jadi pilihannya biasanya kalian antara kalian bisa jual di marketplace-nya udah ada di sini. Dan kalau misalkan kalian lihat harganya yang dijual lumayan ya, ini harganya udah lumayan mahal. Dan selain dijual, yang kedua kalian jadi tiga ya. Yang kedua kalian simpan buat kalian nanti mainin, atau yang ketiga bisa kalian stakingin. Jadi ya mungkin ya kalau misalkan kalian dapat, kalian pengen simpan, nggak mau dijual, kalian sebelum game keluar bisa kalian stakingin. Ini kalau misalkan kalian stakingin di sini, kalian akan dapat koinnya ini koin namanya JIR. Dia ada nama tokennya tuh JIR. Nah ini sekalian pemberitahuan juga, kalau misalkan token JIR-nya ini tuh belum keluar, di developernya udah sempat ngasih tahu di Twitter kalau misalkan si game ini si tokennya ini belum keluar. Gue cek di sini di koin emang belum keluar, game si harganya aja belum keluar. Jadi jangan asal beli di marketplace, di DeFi apa di mana, jangan asal beli. Karena kalau ada beberapa berita kalau misalkan ada oknum-oknum yang jual koinnya, itu salah, jangan ikutin. Untuk coin contract-nya akan gue taruh di description di bawah. Oke, begitu sih previewnya. Belum ada, gue lihat belum ada info lagi. Kalian sebenarnya mereka ada punya white paper, kalian bisa baca-baca. Tapi gue udah lihat-lihat, menurut gue game-nya lumayan menarik ya. Karena game-nya masih ada di tahap IDO. Biasanya kalau misalkan game-game IDO ini, kalau kalian masuk duluan, biasanya kalian lebih untung. Kalau misalkan kalian bisa dapat slotnya, jadi nggak ada salahnya buat dicoba. Dan secara game-nya juga gue lumayan suka ya. Seperti gue tadi bilang, ini karena bentuknya robot dan bentuknya 8-bit dan bukan game kacang-kacang. Jadi karena developer juga udah lumayan berpengalaman buat bikin game-game yang sejenis, yang 8-bit gitu. Jadi mungkin bisa bullish. Oke, sekian itu aja. Like, subscribe, dan komen video ini, dan sampai jumpa di crypto preview dan berita-berita crypto berikutnya. Bye-bye.